Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar Ananda semua di rumah? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat terakhir kali kita belajar apa? Ya, betul. Kemarin kita telah belajar membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca ya. Selain itu, Ananda juga kemarin sudah menuliskan 5 kewajiban sebagai seorang pelajar. Dan yang terakhir kita belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Nah, hari ini pada pembelajaran 5 ini Ananda nantinya akan mampu mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya dengan benar. Ya, selain itu Ananda juga akan mampu menemukan kata kunci pada teks. Ya, dan yang terakhir Ananda juga akan mampu menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta. Nah, sebelum belajar, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita cari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kayak Arhamar Rahimin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Nah, oleh karena itu simak video Ibu baik-baik. Silahkan apabila yang ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komen ya. Selamat belajar Ananda semuanya. Nah, Ananda silahkan buka bukunya pembelajaran 5 itu di halaman 40. Nah, di situ terlihat ada gambar Lani sedang memakai payung ya. Nah, musim hujan telah tiba, bumi menjadi basah karena dijatuhi air hujan secara terus-menerus. Nah, ketika musim hujan tiba nih, bumi menjadi basah ya karena tersiram air hujan. Selain itu, banyak tumbuhan yang mulai tumbuh, tanaman-tanaman yang layu mulai segar kembali. Nah, selain itu, para petani juga senang nih karena sawahnya mulai terairi oleh air hujan. Nah, tapi di bulan-bulan tertentu curah hujan kadang tinggi, bahkan tidak turun hujan sama sekali. Nah, itu kenapa bisa terjadi ya? Ada yang tahu Ananda semua jawabannya? Nah, selain pertanyaan tersebut, di sini juga Edo sedang melihat sebuah berita, tapi Edo keheranan. Mengapa heran? Karena di Argentina itu sedang musim panas katanya, sedangkan di negara lain itu ada yang musim dingin. Wah, kenapa ya bisa terjadi perbedaan musim yang sangat mencolok? Ada yang sedang musim panas dan ada yang sedang musim dingin. Nah, coba silahkan Ananda perhatikan gambar berikut ini. Di situ terlihat jelas ya, ada anak yang sedang bermain bola salju dan ada anak yang sedang bermain bola di lapangan yang panas. Wah, itu menandakan adanya perbedaan musim di belahan bumi. Ada yang sedang musim dingin dan di belahan bumi lainnya itu ada yang sedang musim panas. Kenapa ya bisa terjadi hal tersebut? Yuk kita pelajari penyebabnya itu karena apa ya. Nah, di sini coba Ananda bisa perhatikan juga gambar di mana ini ada bumi dan yang tengah yang kuning itu adalah matahari. Nah, di 23 September awal musim gugur di belahan bumi utara, awal musim semi di belahan bumi selatan. Nah, di 21 Maret awal musim semi di belahan bumi utara dan awal musim gugur di belahan bumi selatan.
Nah, sedang di 22 Desember itu awal musim dingin di belahan bumi utara dan awal musim panas di belahan bumi selatan. Wah, dari gambar ini Ananda bisa lihat bahwa selain bumi berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Nah, perputaran bumi mengelilingi matahari itu disebut dengan revolusi bumi. Ya, Ananda semuanya catat ya. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, di sini fakta sainsnya nih, Ananda bisa sekalian ikut membaca ya. Yang pertama, bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips. Elips itu seperti lonjong gitu ya. Nah, saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jadi, walaupun tidak ada garis yang jelas, tapi sebetulnya bumi itu mempunyai lintasan dan bentuknya seperti elips gitu. Ya, yang kedua, jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Jadi, bumi berevolusi itu membutuhkan waktu 1 tahun atau sekitar 365/4 hari ya. Nah, untuk seperempatnya itu dibulatkan di tahun keempatnya. Jadi ketika tahun keempat itu menjadi 366 hari atau biasa disebut dengan tahun kabisat ya. Nah, tahun kabisat itu cirinya ada di bulan Februari, di mana Februari itu ada 29 hari ya, diingat-ingat ya. Nah, yang ketiga, selama setahun belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim ya. Nah, dan yang keempat, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Nah, jadi negara-negara yang ada di bagian utara dan ada yang di bagian selatan itu mempunyai 4 musim ya, yakni musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Nah, berbeda halnya dengan negara yang berada di garis khatulistiwa atau berada di garis ekuator seperti Indonesia ini ya, hanya mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Seperti itu ya. Nah, Kanada terletak di belahan bumi utara. Sebaliknya, Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Tapi sebaliknya, negara yang terletak di utara itu mengalami musim dingin. Jadi antara selatan dan utara berbanding terbalik seperti itu ya. Nah, kita akan menuliskan waktu dan musim yang terjadi di belahan bumi utara dan bumi selatan ya. Silahkan Ananda tuliskan informasi mengenai waktu musim yang terjadi di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan pada tabel seperti berikut ya. Iya. Nah, sekarang di sini kalian bisa melakukan percobaan bagaimana bumi berevolusi mengelilingi matahari ya. Silahkan Ananda buka di halaman 42. Di sini ada gambar. Jelas ya. Nah, yang pertama buatlah orbit bumi berbentuk elips seperti di gambar ya, dan matahari sebagai titik tengahnya di lapangan. Gunakan bola dunia dan senter untuk membantu kalian. Selain itu, siswa yang berada di tengah memegang senter dan berperan sebagai matahari. Nah, yang keempat, satu siswa lainnya memegang globe dan berperan sebagai bumi. Nah, siswa yang menjadi bumi akan mengelilingi matahari sesuai orbit yang dibentuk sambil memutar bola dunia yang dibawanya.
Siswa dapat pula berputar seperti bola dunia yang dipegangnya. Nah, cara berputar seperti terlihat pada gambar ya. Jadi, sembari kalian berputar mengelilingi garis elips, kalian juga memutar globenya. Dan yang bertindak sebagai matahari jangan lupa menyoroti dengan senternya ya. Nah, cara berputar seperti terlihat pada gambar. Dan yang ketujuh, saat berpindah dari satu titik ke 3 titik lainnya, jelaskanlah musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Ya, pasti di sini terlihat ada yang tersinari matahari dan ada juga yang tidak mendapat sinar matahari ya. Nah, silahkan nih ukur jarak A dari keempat titik, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Ya, jadi dari A ke B1 itu jaraknya berapa? Ananda silahkan bisa catat pada kolom seperti ini ya. Nah, kita kemudian akan ke bagian mengamati ya. Ketika belahan bumi utara mengalami puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara condong ke matahari sehingga hampir sepanjang hari terang. Sebaliknya, daerah-daerah kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap. Nah, coba Ananda silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, di situ revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak ya. Nah, peristiwa ini disebut gerak semu tahunan matahari. Nah, selain itu gerak semu tahunan matahari, yakni posisi mataharinya nih seolah-olah berubah-ubah ya. Hal ini karena bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Coba Ananda perhatikan nih, Ibu punya globe. Nah, di sini pada globe sumbunya itu tidak tegak lurus seperti ini, tapi bumi itu sedikit miring ya. Nah, bisa terlihat pada gambar yang telah kalian amati. Sumbunya itu miring. Selain itu, menyebabkan juga terjadinya perbedaan lamanya antara siang dan malam. Jadi revolusi bumi ini, perputaran bumi mengelilingi matahari ini bisa menyebabkan adanya perbedaan lama waktu siang dan lama waktu malam. Ya, nah hal ini dikarenakan perpaduan antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika atau garis edar semu matahari yang tadi orbit itu ya. Nah, periode 21 Maret hingga 21 September, kutub utara mendekati matahari, sementara kutub selatan menjauhi matahari. Waktu siang hari di belahan bumi utara lebih lama daripada waktu siang di belahan bumi selatan. Nah, selain itu, periode 21 September hingga 21 Maret, nah, kutub selatan mendekati matahari, sementara kutub utara menjauhi matahari. Waktu siang di belahan bumi selatan lebih lama daripada waktu siang di belahan bumi utara. Jadi, karena miring, ya, ketika utara itu mendekat ke matahari, misalkan ini matahari ya, miring kan tersorot, sangat tersorot, jadi waktu siangnya lebih lama daripada di belahan bumi utara. Nah, selain itu berarti malamnya lebih lama dibanding waktu siangnya, seperti itu karena bumi ini terjadi adanya kemiringan pada sumbunya sekitar 23,5 derajat kemiringannya ya. Nah, selain itu kita akan melanjutkan kegiatan. Seru ya belajar tentang bumi ini, betapa Masya Allahnya keagungan Allah ini dalam menciptakan alam dan seisinya ya. Kita di sini akan melanjutkan ke kegiatan Ayo Mencoba. Ya, di sini kalian akan menjadi seorang reporter.
Wah, sangat seru ya. Nah, apakah kamu tahu apa yang disebut reporter? Coba di sini Ananda ada yang tahu apa itu sih reporter? Nah, reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik ya. Nah, laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Nah, laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Itu loh yang suka ada di TV-TV ya. Nah, itu berarti yang dilaporkan secara lisan dan disampaikannya di televisi. Ada juga loh reporter yang menyampaikannya lewat tulisan, yaitu bisa di koran, tabloid, ya majalah. Nah, dalam kegiatan ini nih, Ananda akan bermain peran menjadi reporter cilik. Ya, nah bekerjalah bersama teman boleh. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak, revolusi bumi, dan dampaknya. Nah, Ananda bisa menuliskan laporannya sesuai dengan format seperti ini ya. Nah, di situ silahkan beri nama, kelas. Selain itu petunjuknya temukan 5 informasi penting tentang gerak revolusi bumi serta dampaknya. Tuliskan informasi yang kamu temukan pada gambar jari ini ya. Kan jadi ada 5 nih, silahkan tuliskan informasi pentingnya berdasarkan penemuan informasi kalian. Kalian kan sebagai reporter harus pintar mencari informasi ya. Nah, olahlah kembali poin-poin informasi yang kamu dapatkan itu menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita. Nah, dari kelima poin itu silahkan tuliskan naskah beritanya. Misalkan Banjar 11 Maret 2021. Nah, informasi yang saya dapat itu diperoleh dari narasumber yang bernama siapa. Adapun revolusi bumi dan dampaknya itu yakni sebagai berikut. Silahkan kalian tuliskan di format seperti ini ya. Kolomnya bebas sih sebetulnya ya, boleh sekreatif kalian mungkin ya. Dan silahkan sampaikan ke Bapak Ibu guru kalian. Kita akan melanjutkan ke kegiatan Ayo Bernyanyi. Nah, di Indonesia berlaku 2 musim ya. Ada musim kemarau dan musim penghujan yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai jadwalnya. Nah, pemandangan di desa ketika musim buah terlihat sangat indah katanya ya. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Coba tebak lagu apa? Lagunya itu Rindu Desa. Kira-kira ada yang tahu lagu apa? Betul, lagu Desaku Yang Kucinta ciptaan Bapak El Malik. Ya, di sini kita akan mengidentifikasi interval yang terjauh dan terdekat pada lagu Desaku Yang Kucinta. Nah, interval kan ada yang third, second ya. Nah, yang sudah jelaskan dulu. Nah, Ananda dari notasi ini silahkan Ananda identifikasi interval nadanya yang terdekat dan yang terjauh ya. Misalkan desa do kela itu intervalnya berapa? Coba do kela intervalnya berapa? 5 kan? Nah, silakan Ananda tulis yang terjauh itu yang mana dan yang terdekat di mana. Nah, setelah kalian bernyanyi dan mengidentifikasi lagu Desaku Yang Kucinta, kalian juga bisa berkreasi loh dengan memanfaatkan gelas kaca, tongkat kayu dan air. Kalian bisa memainkan
pengiring lagu atau alat musik buatan. Nah, di sini di halaman 47 ada kegiatan ayo berkreasi. Ya, siapkan bahan-bahannya itu cukup dengan air, 5 atau boleh lebih gelas kaca atau botol kaca, dan tongkat kayu. Boleh kok menggunakan pensil juga. Nah, di sini kegiatannya yaitu isilah gelas dengan jumlah air yang berbeda satu sama lain. Jadi kan ada 5 gelas nih. Jadi kalian silahkan isi gelas masing-masing, tapi jumlahnya berbeda. Ada yang sedikit, ada yang setengah, ada yang penuh. Nah, setelah itu atur posisi semua gelas secara sejajar untuk memudahkanmu memukulnya. Nah, susunan diatur dengan mengisi gelas pertama dengan sedikit air, gelas kedua lebih banyak, dan seterusnya hingga gelas terakhir berisi paling banyak air. Jadi setelah disusun, kalian isi airnya itu secara bertingkat. Ada yang sedikit, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, sampai yang penuh. Nah, selanjutnya kamu dapat memukul pinggiran gelas dengan tongkat kayu atau pensil dengan urutan dari gelas yang berisi paling sedikit air hingga yang terbanyak. Coba amati perbedaan suara yang terdengar. Coba setelah dipukul ada perbedaan suara atau tidak. Nah, perbedaan suara yang ditimbulkan itulah yang disebut interval nada. Nah, dengan perbedaan suara yang terdengar itu, kamu dapat mencoba memukul gelas-gelas tersebut dan merangkai nada untuk memainkan musikmu sendiri. Tuh, jadi lewat berkreasi ini kalian bisa membuat musik sendiri hanya dengan bermodalkan air, gelas, dan pensil. Wah, sangat mengasyikkan bukan? Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran 5 selesai. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Nah, tapi ibu punya satu pertanyaan nih. Silahkan Ananda jawab di kolom komen. Pertanyaannya, pada bulan Desember hingga Januari, nah, negara Jepang mendapat sinar matahari lebih banyak dibandingkan negara Selandia Baru. Itu benar atau salah? Silahkan tulis jawabannya di kolom komen ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih kepada Ananda yang selalu semangat dalam belajar. Selain itu juga bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan bumi dan seisinya ya. Tadi kan kita belajar tentang revolusi bumi. Wah, gimana tuh betapa maha besarnya Allah ya. Nah, untuk itu mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Sekian dari Ibu, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komen. Nah, untuk itu sampai jumpa besok lagi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.